Bayangkan memiliki kekuatan untuk menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan, tidak peduli kekacauan di sekitar Anda. Dalam dunia yang terus-menerus mendikte bagaimana kita seharusnya merasa, berpikir, dan bertindak, bagaimana jika kunci kebahagiaan sejati terletak pada pikiran kita sendiri? Gagasan revolusioner ini bukan hanya tentang mengubah dunia, ini tentang menguasai pikiran Anda sendiri. Mari temukan bagaimana kualitas pikiran Anda dapat membentuk kebahagiaan hidup Anda. Stoikisme mengajarkan kita ketangguhan, rasa syukur, dan seni menjalani hidup yang terpenuhi. Namun, ini bukan sekadar pelajaran sejarah, ini tentang Anda dan kehidupan Anda hari ini. Ini tentang menghadapi kekacauan dunia modern tanpa kehilangan ketenangan. Ini tentang menemukan ketenangan dalam badai dan kebahagiaan dalam hal-hal yang paling sederhana. Ini tentang mengubah pagi Anda dari sesuatu yang Anda takuti menjadi landasan kuat untuk hari yang penuh dengan tujuan dan kebahagiaan. Jadi, jika Anda pernah merasa kewalahan oleh kebisingan hidup, jika Anda pernah berjuang untuk menemukan momen ketenangan, atau jika Anda hanya penasaran tentang bagaimana kebijaksanaan kuno bisa menjadi senjata rahasia Anda di abad ke-21, tetaplah di sini. Video ini mungkin saja mengubah segalanya untuk Anda. Mari kita selami strategi stoik yang dapat membantu kita merancang bukan hanya rutinitas pagi, tetapi juga hidup yang penuh dengan niat, ketangguhan, dan kebahagiaan sejati. Saya memohon Anda untuk memberikan perhatian penuh pada video ini. Jika Anda sudah sampai di sini, Anda tidak seperti orang lain. Anda adalah seseorang yang menonjol, seseorang yang mencari kedalaman dan kebijaksanaan. Dedikasi Anda untuk menyerap konten ini sepenuhnya semakin membedakan Anda. 1. Temukan ikigai Anda. Ini mungkin terdengar seperti istilah yang mewah, tetapi sebenarnya ini adalah konsep yang sangat sederhana dan indah dari Jepang. Ini tentang menemukan titik manis di mana hasrat, keterampilan, kebutuhan masyarakat, dan apa yang dapat Anda bayarkan semuanya berpotongan. Ini adalah alasan unik Anda untuk hidup. Bayangkan bangun setiap pagi dengan semangat karena memiliki tujuan yang jelas, sesuatu yang membuat Anda tidak ingin menekan tombol tunda. Marcus Aurelius bukan hanya tentang bertahan menghadapi kesulitan hidup dengan tenang. Dia sangat terlibat dalam gagasan bahwa kita semua ada di sini untuk memainkan peran kita, untuk berkontribusi sesuatu yang berarti. Dia mendorong kita untuk menghadapi setiap hari sebagai kesempatan untuk memenuhi peran kita dengan integritas dan semangat. Sekarang pikirkan tentang itu dalam konteks ikigai. Ini bukan hanya tentang menemukan apa yang Anda cintai, ini tentang menyelaraskannya dengan apa yang dunia butuhkan dan apa yang Anda kuasai. Disitulah keajaiban terjadi. Tetapi bagaimana Anda mulai menemukan ikigai Anda? Itu dimulai dengan introspeksi. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya sukai? Apa yang saya kuasai? Apa yang dunia butuhkan dari saya? Apa yang bisa saya dapatkan bayaran untuk itu? Tidak apa-apa jika jawaban tidak datang kepada Anda segera. Ini tentang perjalanan, menjelajahi berbagai aspek kehidupan dan minat Anda dan melihat di mana mereka berpotongan. Pencarian ikigai Anda bukan hanya latihan yang menyenangkan dan menyenangkan. Ini tentang membangun fondasi untuk hidup yang kaya akan makna dan kepuasan. Ketika Anda menyelaraskan tindakan sehari-hari Anda dengan tujuan yang lebih dalam, bahkan tugas-tugas yang tampaknya sepele menjadi bermakna. Hubungan Anda mulai berkembang karena Anda lebih hadir dan terlibat. Kreativitas Anda melonjak karena Anda selaras dengan hasrat sejati Anda. Dan kebahagiaan secara keseluruhan? Itu menjadi teman tetap daripada pengunjung yang cepat berlalu. Jadi, ketika Anda berpikir tentang mengatur alarm untuk besok pagi, pertimbangkan apa arti ikigai bagi Anda. Apa yang bisa begitu menarik sehingga Anda melompat dari tempat tidur dengan semangat untuk memulai hari? Ingat, ini bukan tentang transformasi semalam. Ini adalah proses pembukaan yang lembut. Dan seperti yang akan diingatkan oleh Marcus Aurelius kepada kita, ini tentang melakukan pekerjaan hari demi hari dengan dedikasi dan kehormatan. Menemukan ikigai Anda bukan hanya tentang pemenuhan pribadi,
Ini tentang merangkul peran Anda dalam kain kehidupan yang lebih besar, menyumbangkan benang unik Anda ke dalam cerita manusia yang terus berkembang. 2. Persiapkan pagi Anda. Para Stoik kuno, terutama Marcus Aurelius, sangat menekankan bahwa tindakan kita harus memiliki tujuan, bukan hanya tindakan acak yang dilemparkan ke angin tetapi langkah-langkah yang disengaja yang dipandu oleh kompas batin kita. Filosofi ini diterapkan dengan indah dalam cara kita mempersiapkan hari ke depan, dimulai pada malam sebelumnya. Inilah kenyataannya, kualitas pagi Anda dimulai dengan bagaimana Anda menghabiskan malam Anda. Godaan untuk menonton serial favorit Anda hingga larut malam atau menggulir media sosial sampai mata Anda kabur sangat besar, tetapi mari kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan bagaimana hal itu mempengaruhi hari berikutnya. Otak Anda membutuhkan waktu untuk bersantai, memproses peristiwa hari itu, dan mengisi ulang untuk menghadapi apa yang ada di depan. Disinilah rutinitas pratidur yang baik berperan. Bayangkan memperlakukan rutinitas malam Anda dengan rasa hormat dan niat yang sama seperti Anda memperlakukan aspek penting lainnya dalam hidup Anda. Ini bukan tentang disiplin diri yang kaku yang menghilangkan kegembiraan dari malam Anda, ini tentang menciptakan ruang yang mendukung kesejahteraan Anda dan selaras dengan tujuan Anda untuk hari berikutnya. Misalnya, membatasi waktu layar 1 jam sebelum tidur bukanlah tentang menyangkal diri Anda relaksasi, ini tentang memberi isyarat pada pikiran Anda bahwa saatnya untuk bersantai, membuatnya lebih mudah untuk tertidur dan bangun dengan perasaan segar. Merencanakan sedikit untuk hari berikutnya juga bisa menjadi pengubah permainan. Ini bisa sesederhana menuliskan 3 prioritas utama Anda untuk besok. Tindakan ini saja menetapkan arah yang jelas, memastikan Anda bangun dengan tujuan yang jelas. Dan disinilah pola pikir Stoik benar-benar bersinar. Ini tentang mengakui apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang tidak. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan setiap detail hari kita, tetapi kita pasti bisa mempengaruhi bagaimana kita memulainya. Dan jangan lupakan tentang pernapasan dalam atau meditasi untuk menenangkan pikiran. Latihan ini bukan hanya omong kosong, ini adalah alat yang kuat yang memberi sinyal pada tubuh Anda bahwa saatnya untuk beristirahat. Menghirup dalam-dalam dan menghembuskan perlahan membantu mengurangi stres, menurunkan detak jantung, dan mempersiapkan tubuh Anda untuk tidur yang dalam dan memulihkan. Ini seperti menekan tombol reset, memastikan Anda bangun tidak hanya dengan perasaan segar secara fisik tetapi juga secara mental dan emosional. 3. Hindari gangguan setelah bangun. Di dunia yang selalu terhubung seperti sekarang, ini mungkin terdengar seperti tugas yang sangat berat, tetapi ini sangat penting untuk menetapkan nada sepanjang hari Anda. Bayangkan ini, momen-momen pertama pagi Anda tidak tercemar oleh hiruk-pikuk digital dari email, notifikasi media sosial, atau siklus berita yang mendengung. Hanya Anda, pikiran Anda, dan ketenangan fajar. ITU bukan hanya menyegarkan, ITU memberdayakan. Marcus Aurelius adalah pendukung kuat untuk hidup dengan niat dan fokus. Dia tidak terganggu oleh notifikasi Roma kuno. Dan percayalah, dia memiliki bagiannya sendiri dari gangguan. Sebaliknya, dia menekankan pentingnya berkonsentrasi pada momen saat ini dan tugas yang ada. Dia tahu sesuatu yang bahkan lebih relevan hari ini, kualitas perhatian Anda menentukan kualitas hidup Anda. Jadi, bagaimana kita menerapkan kebijaksanaan kuno ini di zaman modern? Pertama, ini tentang menciptakan ruang pagi yang secara sengaja bebas dari gangguan digital. Ini bukan tentang menjauhi teknologi tetapi memilih untuk tidak membiarkannya mendikte awal hari Anda. Godaan untuk langsung memeriksa ponsel sangat besar, tetapi itu langsung menempatkan Anda dalam keadaan reaktif, merespons tuntutan dan drama dunia luar. Sebaliknya, berikan diri Anda hadiah berupa awal yang tenang. Bayangkan mendedikasikan jam pertama hari Anda untuk aktivitas yang menyuburkan jiwa dan mempertajam pikiran Anda. Mungkin itu membaca, bermeditasi, menulis jurnal, atau sekadar menikmati secangkir kopi sambil memandang keluar jendela. Ini bukan waktu yang terbuang.
Ini adalah investasi dalam kesejahteraan Anda. Dengan menghindari gangguan, Anda tidak hanya menghindari stres, Anda secara aktif menciptakan cadangan ketenangan dan fokus yang akan Anda gunakan sepanjang hari. Memanfaatkan pagi Anda secara maksimal bukan tentang menambahkan lebih banyak pada daftar tugas Anda, ini tentang mengurangi kebisingan yang tidak berguna bagi Anda. Ini tentang memprioritaskan apa yang benar-benar penting sebelum tuntutan hari mulai menarik perhatian Anda. Disinilah praktik stoik untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita berperan. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan banjir email yang menunggu Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana dan kapan Anda memilih untuk menanganinya. Jadi besok, tantang diri Anda untuk memulai hari dengan cara Anda sendiri. Tahan dorongan untuk langsung menyelami dunia digital. Sebaliknya, jangkarkan diri Anda dalam momen saat ini, menikmati ketenangan dan potensi yang dimiliki pagi. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih dengan niat, lebih tenang, dan lebih selaras dengan siapa Anda ingin menjadi. Mari kita jadikan pagi kita sebagai bukti dari ambisi itu, dipandu oleh kebijaksanaan abadi stoik dan fokus yang teguh pada apa yang benar-benar penting. 4. Bangun dengan konsisten. Stoicisme, pada intinya, adalah tentang memahami apa yang berada dalam kendali kita dan bertindak dengan kebajikan serta niat di area tersebut. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, para filsuf ini tidak hanya berbicara tentang menghadapi kesulitan hidup dengan tenang. Mereka menganjurkan keterlibatan proaktif dengan kehidupan, mengambil kendali atas tindakan dan pola pikir kita. Bangun secara konsisten adalah praktik yang mencerminkan filosofi ini. Ini adalah pernyataan bahwa kita mengendalikan bagaimana kita memulai hari kita, bahwa kita tidak berada di bawah belas kasihan keinginan atau tekanan eksternal. Membangun kehidupan, seperti yang disarankan stoicisme, langkah demi langkah dengan kepuasan dalam setiap tindakan, adalah konsep yang kuat. Ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar dimulai dengan tindakan kecil dan konsisten. Bangun pada waktu yang sama setiap pagi mungkin tampak seperti hal kecil, tetapi ini adalah kebiasaan dasar yang menjadi landasan untuk segalanya. Ini tentang menciptakan fondasi stabil untuk hari Anda, di mana Anda tidak terburu-buru sejak membuka mata tetapi memulai dengan rasa kontrol dan tujuan. Namun, inilah kenyataannya, konsistensi itu menantang. Seharusnya memang begitu. Hari-hari awal mencoba bangun pada waktu yang sama setiap pagi bisa terasa seperti perjuangan berat. Tempat tidur Anda terasa lebih nyaman daripada biasanya, dan godaan untuk menekan tombol snooze sekali lagi bisa terasa tak tertahankan. Disinilah praktik ketekunan stoik berperan. Ini tentang mengingatkan diri Anda mengapa Anda melakukan ini, tentang orang yang Anda menjadi melalui disiplin ini. Ini tentang melihat melampaui kenyamanan sesaat dan fokus pada manfaat jangka panjang yang akan dibawa kebiasaan ini ke dalam hidup Anda. Menjadi orang yang bangun pagi, kemudian, bukan hanya tentang pagi itu sendiri. Ini tentang mewujudkan kualitas yang membuat Anda tangguh, fokus, dan niat sepanjang hari Anda. Ini adalah praktik dalam penguasaan diri, menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda, dan membudayakan jenis kehidupan yang ingin Anda jalani, satu pagi pada satu waktu. Jadi bagaimana kita membuat konsistensi sebagai sekutu kita? Mulailah dengan menetapkan niat yang jelas malam sebelumnya. Ingatkan diri Anda mengapa bangun pada waktu tertentu itu penting bagi Anda. Apakah itu untuk memiliki lebih banyak waktu tenang di pagi hari untuk membaca atau bermeditasi? Apakah itu untuk berolahraga atau sekadar memulai hari dengan lebih santai dan teratur? Kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan ini. Mungkin itu dengan tidur lebih awal untuk memastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup atau membiarkan tirai sedikit terbuka untuk membiarkan cahaya alami membangunkan Anda dengan lembut. Dan ketika itu menjadi sulit, ingatlah keyakinan stoik pada kekuatan kemauan kita sendiri dan pentingnya bertindak sesuai dengan prinsip kita. Setiap pagi yang Anda bangun pada waktu yang Anda pilih, Anda tidak hanya memulai hari Anda memperkuat komitmen terhadap diri sendiri,
terhadap pertumbuhan Anda, dan untuk menjalani kehidupan dengan niat dan tujuan. 5. Ambil dengan santai. Di tengah semua pembicaraan tentang disiplin, konsistensi, dan bangun dengan matahari, sangat penting untuk mengingat satu hal, kita manusia. Menjadi manusia berarti kita adalah makhluk yang sangat kompleks dengan otak yang sering lebih memilih jalur dengan hambatan paling sedikit, rute kepuasan instan. Inilah sebabnya mengapa memulai kebiasaan baru, seperti mengubah pagi kita, awalnya bisa terasa seperti perjuangan berat. Namun, ada sesuatu yang sangat membebaskan dalam mengakui fakta ini. Ini bukan cacat, ini hanya bagian dari pengalaman manusia. Sekarang mari kita salurkan beberapa stoisisme ke dalam konsep ini. Stoisisme mengajarkan kita pentingnya belas kasih dan pemahaman diri di samping panggilan untuk disiplin dan ketahanan. Marcus Aurelius, dalam tulisan pribadinya, sering mengingatkan dirinya sendiri untuk bersabar dan memaafkan kekurangan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa mencela diri sendiri untuk setiap kesalahan bukanlah jalan menuju pertumbuhan. Sebaliknya, dia menganjurkan untuk mengenali kesalahan kita, belajar darinya, dan kemudian melepaskannya. Pendekatan ini sangat penting ketika kita mencoba membudayakan rutinitas pagi yang baru atau kebiasaan apapun. Hari-hari pertama atau bahkan minggu-minggu awal bisa sulit. Alarm berbunyi, dan setiap serat dalam tubuh Anda ingin tetap terbungkus dalam hangatnya tempat tidur Anda. Dan jujur saja, akan ada hari-hari ketika Anda menyerah pada keinginan itu. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah apa yang Anda lakukan setelahnya. Apakah Anda mencela diri sendiri, terjebak dalam siklus rasa bersalah dan kritik diri? Atau apakah Anda menarik napas dalam-dalam, memaafkan diri sendiri, dan melihat pagi berikutnya sebagai kesempatan baru untuk mencoba lagi? Memaafkan dan bersabar dengan diri kita sendiri bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah indikator kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka berarti kita berkomitmen untuk jangka panjang, siap menghadapi pasang surut dengan keanggunan. Praktik stoik belas kasih diri ini adalah tentang memahami sifat kita, bekerja dengannya, dan dengan lembut mendorong diri kita menuju kebiasaan dan kehidupan yang kita inginkan. Selain itu, mengambilnya dengan santai bukan berarti mencari-cari alasan atau membiarkan diri kita terus-menerus gagal mencapai tujuan kita. Ini tentang memahami bahwa pertumbuhan adalah proses yang dipenuhi dengan kurva pembelajaran dan kemunduran. Ini tentang memahami bahwa setiap hari baru membawa tantangan dan peluang baru, dan dalam pembaruan harian inilah kita menemukan kekuatan dan ketahanan kita. Jadi, saat Anda bekerja untuk merangkul pagi hari atau kebiasaan baru apapun, ingatlah untuk bersikap santai terhadap diri sendiri. Rayakan kemenangan kecil, pelajari dari kemunduran, dan hadapi setiap hari dengan hati yang siap mencoba lagi. Ini bukan hanya tentang menjadi orang yang bangun pagi, ini tentang membudayakan pola pikir yang siap menghadapi tantangan hidup dengan campuran tekad dan kebaikan. Nomor 6. Praktik disiplin dalam hal-hal kecil. Pertimbangkan tindakan sederhana seperti meletakkan jam alarm Anda di seberang ruangan. Ini bukan hanya tentang membuatnya lebih sulit untuk disnooze secara fisik, itu adalah pernyataan. Ini adalah komitmen untuk memulai hari dengan aturan Anda sendiri, untuk bangun meskipun kenyamanan pelukan tempat tidur. Ini adalah tindakan kecil dalam menantang inersia tidur dan kenyamanan, langkah menuju merangkul hari dengan niat. Demikian pula, membuat tempat tidur setiap pagi mungkin terasa seperti tugas sepele, terutama ketika Anda satu-satunya yang akan melihatnya. Namun jauh lebih dari sekadar meluruskan spray dan mengempukkan bantal. Ini adalah latihan dalam merawat, dalam memberitahu diri Anda bahwa lingkungan Anda dan bagaimana Anda terlibat dengannya penting. Ini tentang menciptakan ruang yang mencerminkan keteraturan dan rasa hormat yang Anda budayakan dalam diri Anda sendiri. Kemenangan-kemenangan kecil ini, seperti yang mungkin akan diperdebatkan oleh Marcus Aurelius, adalah batu-batu pembangun dari kehidupan yang berdisiplin. Mereka adalah pilihan-pilihan sehari-hari yang, meskipun mudah dilupakan, secara akumulatif membentuk karakter kita.
Setiap kali Anda memilih untuk melakukan hal-hal kecil ini, Anda memberikan suara untuk jenis orang yang ingin Anda menjadi. Anda memilih untuk menjadi seseorang yang menghargai disiplin, keteraturan, dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Namun mengapa fokus pada tindakan-tindakan kecil ini? Karena mereka berada dalam jangkauan setiap orang. Tidak semua dari kita bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita, kegoncangan, perubahan yang tak terduga, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons awal setiap hari, bagaimana kita memperlakukan sekitar kita, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Ini adalah stesisme dalam tindakan, fokus pada apa yang ada dalam kekuatan kita untuk mengendalikan dan melepaskan apa yang tidak ada dalam kekuatan kita. Lebih dari itu, praktik-praktik ini tidak hanya tentang membangun disiplin demi disiplin, mereka tentang membudayakan pola pikir yang siap untuk tantangan-tantangan besar dalam hidup. Jika Anda bisa berkomitmen pada tindakan-tindakan kecil disiplin ini, Anda sedang melatih diri untuk mempertahankan komitmen Anda dalam area yang lebih penting. Anda sedang meningkatkan kemampuan Anda untuk bertahan, untuk tetap stabil di tengah-tengah kesulitan, dan untuk mendekati hidup dengan sikap tenang, terkumpul, kualitas-kualitas yang mendefinisikan ideal stoik. Jadi saat Anda mempertimbangkan peran disiplin dalam hidup Anda, mulailah dengan hal kecil. Cari kesempatan-kesempatan sehari-hari untuk berlatih kendali diri dan keteraturan. Ingatlah, dalam momen-momen ini, di tengah pagi yang sunyi, ketika Anda memutuskan untuk bangun dan menghadapi hari dengan niat bahwa karakter Anda terbentuk. Praktik-praktik ini bukan hanya pekerjaan rumah atau tugas-tugas, mereka adalah ritual-ritual yang memberi arti pada hari Anda dan hidup Anda dengan rasa arah dan makna. Langkah nomor 7, temukan mitra akuntabilitas. Ide di sini sederhana namun sangat berdampak. Berbagi tujuan Anda dengan seseorang yang tidak hanya mendukung Anda tetapi juga memegang Anda bertanggung jawab dapat secara signifikan meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Hal ini mengubah perjalanan pribadi menjadi petualangan bersama, membuat jalan menuju pemenuhan rutinitas pagi Anda, dan pada akhirnya tujuan hidup Anda, menjadi kurang menakutkan dan lebih menyenangkan. Bayangkan mitra akuntabilitas Anda sebagai sekutu dalam mengejar peningkatan diri. Orang ini ada di sana untuk mengingatkan Anda akan komitmen Anda ketika kehangatan tempat tidur Anda terasa terlalu nyaman untuk ditinggalkan di pagi-pagi buta. Mereka ada di sana untuk mendorong Anda ketika kemajuan terasa lambat dan untuk merayakan kemenangan Anda, tidak peduli seberapa kecilnya. Hubungan ini adalah jalan dua arah. Ini tentang dukungan dan dorongan timbal balik, berdasarkan pemahaman bahwa kita semua berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Para Stoik, termasuk Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus, sering kali menekankan pentingnya komunitas dan hubungan dalam pengembangan karakter dan kebajikan. Mereka percaya pada kekuatan kebijaksanaan yang dibagikan dalam belajar dari satu sama lain, dan dalam kekuatan yang datang dari mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan Anda. Menemukan mitra akuntabilitas dalam dunia saat ini adalah penghargaan terhadap kebijaksanaan abadi ini, mengakui bahwa meskipun perjalanan menuju kedisiplinan diri dan tujuan adalah pribadi, itu tidak perlu sendirian. Selain itu, seorang mitra akuntabilitas dapat membantu Anda melihat titik buta dalam rutinitas atau pendekatan Anda yang mungkin Anda lewatkan sendiri. Mereka dapat menawarkan pandangan dan wawasan baru yang dapat mempercepat pertumbuhan Anda dengan cara yang tidak terduga. Kemitraan ini tentang lebih dari sekadar memeriksa apakah Anda bangun tepat waktu atau melanjutkan meditasi pagi Anda. Ini tentang terlibat dalam dialog yang berarti tentang apa yang berhasil, apa yang tidak, dan bagaimana Anda dapat saling mendukung dalam melakukan penyesuaian. Jadi bagaimana Anda menemukan mitra akuntabilitas ini? Cari seseorang yang memiliki komitmen yang sama dengan Anda terhadap pertumbuhan dan peningkatan diri. Ini bisa menjadi teman, anggota keluarga, atau bahkan rekan kerja. Kuncinya adalah memilih seseorang yang Anda percayai,
seseorang dengan siapa Anda bisa terbuka dan jujur tentang tujuan, perjuangan, dan kesuksesan Anda. Setelah Anda menemukan orang tersebut, jelaskan tentang apa yang Anda harapkan untuk dicapai dan jenis dukungan yang Anda butuhkan. Tetapkan pemeriksaan reguler dan ada untuk satu sama lain, menawarkan dorongan, saran, dan, jika perlu, dorongan kembali ke jalur yang benar. Ingatlah, menemukan mitra akuntabilitas bukan hanya tentang motivasi eksternal. Ini tentang membangun hubungan yang menginspirasi dan membangkitkan semangat bagi keduanya. Ini tentang menciptakan ruang bersama di mana kejujuran, kerentanan, dan dukungan timbal balik dihargai dan dipelihara. Dalam ruang ini, rutinitas pagi dan tujuan hidup Anda menjadi terkait dalam upaya kolektif menuju menjalani kehidupan yang lebih sengaja, disiplin, dan memuaskan. Número 8. Ingatlah kematian. Praktik stoik untuk merenungkan kematian adalah panggilan untuk bertindak, sebuah pengingat untuk menjalani hidup dengan tujuan dan niat. Ini mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu kita pada hal-hal yang remeh, tetapi untuk berkonsentrasi pada menciptakan warisan yang bermakna. Setiap pagi ketika kita bangun, kita diberikan kesempatan segar untuk terlibat dengan kehidupan secara bermakna, untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia di sekitar kita, dan untuk mengejar pertumbuhan pribadi dan pemenuhan. Marcus Aurelius, dalam meditasinya, sering menulis tentang sifat fana kehidupan, menekankan pentingnya hidup dengan berbudi dan memanfaatkan waktu yang kita miliki. Ini bukan dimaksudkan untuk menjadi muram, sebaliknya, itu adalah realisasi yang membebaskannya dari kekhawatiran yang remeh dan memungkinkannya untuk fokus pada tugas-tugasnya sebagai kaisar dan sebagai manusia yang berusaha untuk kebajikan. Ideanya adalah dengan selalu mengingat akhir, kita lebih mungkin untuk menjalani hidup dengan tujuan dan kejelasan, memprioritaskan hal-hal dan hubungan yang benar-benar penting. Mengingat kematian, dalam konteks rutinitas pagi kita, mengubah cara kita mendekati setiap hari. Ini bukan hanya hari lain, ini adalah hari yang telah kita berikan, satu yang tidak dijamin kepada siapapun. Realisasi ini dapat secara mendalam memengaruhi bagaimana kita memilih untuk menghabiskan waktu kita, aktivitas yang kita lakukan, hubungan yang kita jalin, dan warisan yang kita usahakan untuk bangun. Ini adalah pengingat untuk hidup sepenuhnya, mencintai dengan mendalam, dan meninggalkan dunia sedikit lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, praktik stoik ini membantu kita mempertahankan sudut pandang di hadapan tantangan dan kemunduran yang tak terelakkan dalam hidup. Ketika kita ingat bahwa waktu kita terbatas, gangguan dan hambatan sehari-hari kehilangan sebagian besar kekuatannya atas kita. Kita menjadi lebih tangguh, lebih fokus pada tujuan jangka panjang kita, dan lebih sedikit terpengaruh oleh kesulitan sementara. Ini adalah praktik yang menumbuhkan rasa syukur untuk saat ini dan mengilhami kita untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi bagaimana kita bisa menggabungkan prinsip stoik ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini dimulai dengan momen refleksi setiap pagi. Pertimbangkan hari yang akan datang sebagai kanvas kosong, kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi kisah hidup Anda dan bagi mereka di sekitar Anda. Tanyakan pada diri Anda, jika ini adalah hari terakhir saya, akankah saya bangga dengan bagaimana saya memilih untuk menghabiskannya? Ini bukan berarti hidup dalam keadaan krisis eksistensial yang konstan, tetapi lebih memupuk penghargaan yang mendalam untuk saat ini, untuk kesempatan untuk hidup, belajar, dan mencintai. Dengan merangkul praktik stoik untuk mengingat kematian, kita tidak fokus pada akhir, tetapi pada saat ini dan bagaimana kita memilih untuk menjalani setiap hari. Ini adalah penawar yang kuat untuk rasa puas diri dan pengingat untuk menjalani hidup kita dengan niat, tujuan, dan rasa syukur. Jadi, mari sambut setiap pagi dengan kesadaran bahwa itu adalah hadiah, kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang kaya makna dan selaras dengan nilai-nilai terdalam kita. Inilah inti dari hidup secara stoik, dari memanfaatkan waktu terbatas kita di dunia ini untuk menciptakan warisan yang abadi. *No 9.
Berlatih visualisasi negatif ***. Kita sering diberitahu untuk fokus pada hal-hal positif, untuk memvisualisasikan kesuksesan dan kebahagiaan agar menariknya ke dalam hidup kita. Namun, para Stoik, dengan kebijaksanaan mereka yang mendalam, menawarkan perspektif berbeda yang tidak hanya praktis tetapi juga sangat memberdayakan. Visualisasi negatif bukan tentang pesimisme, melainkan ini adalah alat untuk ketahanan, persiapan, dan pada akhirnya apresiasi yang lebih besar terhadap masa kini. Esensi dari praktik ini adalah secara berkala membayangkan tantangan, kerugian, atau kesulitan yang mungkin Anda hadapi dalam hidup. Ini bisa berkisar dari ketidaknyamanan kecil, seperti ketinggalan bus atau hari hujan, hingga kesulitan yang lebih signifikan, seperti kehilangan pekerjaan atau orang yang dicintai. Tujuannya bukan untuk meresahkan diri dengan skenario-skenario ini dengan cara yang menimbulkan ketakutan atau kecemasan, tetapi untuk berlatih secara mental bagaimana Anda akan mengatasi situasi-situasi tersebut jika mereka terjadi. Proses visualisasi ini mempersiapkan Anda secara emosional dan mental, membuat Anda kurang rentan terhadap gangguan yang disebabkan oleh naik turunnya kehidupan yang tak terelakkan. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus semuanya percaya bahwa dengan merenungkan sifat sementara dari segala sesuatu di luar kendali kita, kita dapat menumbuhkan rasa damai dan ketahanan yang lebih dalam. Praktik ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, respons kita, sikap kita, dan tindakan kita. Menggabungkan visualisasi negatif ke dalam rutinitas pagi Anda dapat mengubah cara Anda menghadapi hari Anda. Alih-alih melangkah keluar pintu tanpa persiapan menghadapi tantangan potensial di depan, Anda sudah diperlengkapi secara mental untuk menghadapinya. Ini seperti sesi latihan mental di mana Anda memperkuat otot ketahanan Anda. Jadi ketika hidup melemparkan tantangan tak terduga, Anda tidak akan terguncang. Anda sudah pernah melatih momen ini dalam pikiran Anda dan dapat mengandalkan strategi yang telah Anda visualisasikan sebelumnya untuk mengatasinya. Selain itu, praktik ini memiliki efek yang indah dan agak paradoks. Ini meningkatkan rasa syukur kita terhadap saat ini. Dengan membayangkan hidup tanpa beberapa hal yang kita anggap remeh, kita kembali ke realitas dengan apresiasi yang diperbarui terhadapnya. Ini adalah pengingat betapa banyak yang harus kita syukuri saat ini, pada momen ini. Ini bukan tentang tinggal dalam ketakutan kehilangan, tetapi tentang menggunakan pemikiran tersebut untuk memperdalam apresiasi kita terhadap saat ini. Jadi, bagaimana kita berlatih visualisasi negatif dengan cara yang sehat dan konstruktif? Mulailah dengan beberapa saat di pagi hari untuk merenungkan tantangan potensial hari itu atau kemungkinan masa depan yang lebih luas. Visualisasikan bagaimana Anda akan merespons secara ideal, kekuatan apa yang akan Anda gunakan, pelajaran apa yang bisa Anda pelajari, dan bagaimana Anda bisa tumbuh dari pengalaman tersebut. Kemudian, lepaskan visualisasi tersebut dan lanjutkan hari Anda dengan membawa rasa kesiapan dan apresiasi yang lebih terhadap keadaan Anda saat ini. Nomor 10. Hargai hidup Anda. Menggabungkan rasa syukur ke dalam hidup kita, terutama saat kita mengakhiri hari, dapat memiliki dampak transformatif pada kesejahteraan dan pandangan kita. Menjaga jurnal syukur adalah cara yang sangat sederhana namun sangat efektif untuk menumbuhkan rasa apresiasi ini. Ini tentang mengambil beberapa saat sebelum kita tidur untuk merenungkan hari itu dan menuliskan beberapa hal yang kita syukuri. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari sikap baik dari orang asing, matahari terbenam yang indah, menyelesaikan tugas yang menantang, atau hanya kenyamanan tempat tidur kita yang menunggu untuk memeluk kita di akhir hari yang panjang. Tindakan menuliskan apa yang kita syukuri mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang dalam hidup kita ke kelimpahan yang sudah ada. Ini adalah praktik yang sangat selaras dengan ajaran Stoik yang menekankan fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki, pada apa yang ada dalam kendali kita daripada yang tidak. Perubahan perspektif ini tidak hanya menciptakan suasana untuk tidur yang damai,
Bebas dari keinginan yang tidak terpenuhi atau frustrasi yang berkepanjangan, tetapi juga mempersiapkan pikiran kita untuk memulai hari berikutnya dengan rasa tujuan dan apresiasi. Tapi mengapa mengakhiri hari dengan rasa syukur? Karena ini memungkinkan kita menutup hari dengan catatan positif, terlepas dari tantangan yang mungkin kita hadapi. Ini adalah cara untuk menegaskan kembali hal-hal baik dalam hidup kita, menemukan kedamaian bahkan dalam kekacauan, dan memupuk pola pikir yang melihat peluang untuk tumbuh dan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Praktik malam ini tentang rasa syukur menciptakan efek riak, mempengaruhi tidak hanya bagaimana kita tidur tetapi juga bagaimana kita bangun dan menghadapi pagi kita. Ini mengubah pikiran pertama kita hari ini dari keluhan atas jam alarm ke antisipasi tenang atas apa yang akan dihadirkan oleh hari baru, apa hal-hal baru yang mungkin kita temukan untuk disyukuri. Selain itu, praktik ini memperluas apresiasi kita terhadap kehidupan kita di luar ranah pribadi kita. Ini memperkuat hubungan kita saat kita menjadi lebih peka terhadap nilai orang-orang di sekitar kita dan lebih ekspresif dalam apresiasi kita terhadap kehadiran mereka dalam hidup kita. Ini memperdalam hubungan kita dengan dunia saat kita menjadi lebih peka dan bersyukur atas keindahan dan keajaiban yang mengelilingi kita, seringkali dalam momen-momen yang paling biasa. Jadi saat kita mempertimbangkan berbagai strategi untuk memperkaya pagi kita dan, dengan perluasan, hidup kita, jangan abaikan kekuatan mengakhiri hari dengan rasa syukur. Ini adalah praktik yang mencerminkan pengejaran stoik terhadap kehidupan yang baik, yang ditandai bukan oleh pencapaian eksternal atau kepemilikan materi tetapi oleh kedamaian batin, kepuasan, dan apresiasi mendalam terhadap momen saat ini. Saat kita menyelesaikan perjalanan melalui 10 strategi yang terinspirasi oleh stoikisme ini, jelas bahwa setiap langkah, setiap praktik, lebih dari sekadar tugas. Ini adalah jalur untuk menumbuhkan kehidupan yang penuh niat, ketahanan, dan rasa syukur yang mendalam. Mengadopsi praktik-praktik ini tidak berarti setiap hari akan sempurna, tetapi itu berarti setiap hari akan dihadapi dengan Anda yang lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih tangguh. Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda untuk mengubah bukan hanya pagi Anda tetapi seluruh hidup Anda menjadi cerminan dari cita-cita stoik tentang kebajikan, kebijaksanaan, dan kepuasan. Ingatlah, ini baru permulaan. Ada seluruh dunia kebijaksanaan stoik yang menunggu untuk dijelajahi, siap memandu Anda di jalan menuju hidup yang lebih berarti dan terpenuhi. Jika Anda menemukan perjalanan ini mencerahkan dan ingin mendalami lebih jauh ke dalam cara hidup stoik, saya mendorong Anda untuk memeriksa daftar putar kami di sini di layar. Ini penuh dengan wawasan, cerita, dan tips praktis untuk membantu Anda merangkul kekayaan penuh filosofi stoik. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran untuk konten lebih lanjut. Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pengalaman Anda. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan pertumbuhan, ketahanan, dan pemenuhan ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.